Itu sebenarnya kakek saya tuh kayaknya terhitung orang punya bang kalau saya nilai, tapi nggak tahu juga sih. Waktu itu kan saya kenalnya cuma sebentar. Saya waktu mungkin 2-3 tahun kakek buyut saya tuh meninggal gitu, wafat. Nah saya cuman kenal sebentar, cuman cerita-cerita yang lain itu dapat dari ibu saya, terus dari kakek nenek saya gitu. Nah kakek buyut saya ini punya anak itu 6 bang, cowok cewek gitu. Ceweknya 3, cowoknya 3 gitu. Yang pertama itu cewek-cewek 3, dan saya itu keturunan yang ketiga dari yang nenek ketiga. Yang 4, 5, 6 itu cowok. Nah ini juga berkaitan juga sama nanti ada ceritanya. Terus kakek saya itu juga salah satu pejuang lah hitungannya bang. Gak tahu sih, saya tuh umurnya belum jelas juga bang, soalnya saya belum sempat tanya-tanya lebih dalam gitu sama kakek nenek saya itu. Sekarang kan beliau udah pada meninggal bang. Nah itu, tapi kalau menurut cerita yang saya dengar ya, yang saya dapat ya, kayaknya kakek tuh apa, kakek buyut itu sepuh lah, orang sepuh banget. Karena apa, dia itu dulu juga ikut ikut apa, penumpasan PKI dia ikut gitu. Dan itu sudah punya anak, udah punya kakek nenek gitu. Udah punya anak kakek nenek saya. Habis itu sempat ikut perang-perang yang lain sama Belanda dan lain-lain, itu sempat ikut beliau. Nah, dan kakek buyut saya itu hobi banget bang, cari barang-barang gituan tuh hobi. Barang-barang kayak keris, permata dan lain-lain. Bahkan sampai sekarang tuh ada barangnya. Satu lemari bang, masih ada di rumah almarhum nenek saya. Itu kan diturun ke nenek, terus sekarang masih disimpan di rumahnya, dan nggak ada yang berani untuk nerima itu. Maksudnya kan secara nggak tahu ya secara apa itu diturunin gitu bang, tapi anak cucunya nggak ada yang mau. Ada salah satu kakek saya, ya wallahu alam ya, saya nggak nuduh, tapi keluarga itu nuduh kan gara-gara itu bang, sempat dikasih beberapa keris tok, ambil beberapa keris tok peninggalan kakek buyut itu. Beliau nggak kuat, kakek saya tuh yang nomor 4, itu nggak kuat. Terus ya habis itu sakit-sakitan terus meninggal. Ya katanya sih itu, saya nggak percaya sih bang, tetap percaya kematian kan tetap takdir daripada Allah kan gitu kan. Habis itu keris itu masih ada semua, tombak dan lain-lain itu masih ada. Kalau nenek cerita ke saya kan, nenek ini kan anaknya kan, si kakek saya tuh hobi sekali cari barang-barang gituan. Hampir setiap malam itu semedi bang, di kuburan tempat saya itu ada kuburan umum itu gede banget di dekat tempat saya. Sering sekali cari di situ, dan hampir setiap hari juga dapat, entah itu permata ataupun tombak gitu berbentuk keris, tombak kecil, tombak panjang gede ada juga, atau trisula bang ada. Habis itu oke. Setelah itu eh, apa ya, oh gini, gambaran rumah kakek itu gini bang, gedenya itu kalau di zaman dulu kayaknya paling gede deh. Itu rumahnya pinggir jalan persis, tapi di depan tuh ada halaman sekitar 10 kali 10 mungkin bang, halaman. Habis itu ada sungai, got kecil kan, terus baru jalan. Nah di depan rumahnya persis itu ada garasi bis gede juga, lumayan gede, tapi sekarang udah usang, udah nggak kepake, cuman dipakai parkir truk gitu-gitu aja. Cuman apa, istilahnya apa ya, reparasi lah gitu-gitu toh. Udah nggak dipakai kayak dulu yang aktif gitu waktu saya kecil. Nah terus kayak apa ya, rumahnya itu kan gede kan, panjang gede, sampai kurang lebih tuh mungkin 15-20 meter panjang bang. Aku nggak bisa ngukur sih, lupa juga. Itu kamarnya aja ada 6 bang, ada 7 lah, yang satu itu dibongkar tapi masih ada bekasnya gitu, dan di situ ditempatin untuk barang-barang yang nggak kepake itu, misalkan kayak kursi atau sofa yang jelek itu ditumpuk situ, ataupun kelebihan barang gitu lah, apalah. Tapi bukan gudang juga. Terus di belakang itu dapurnya gede juga, ada dapur, ada tempat sedikit gitu ya buat ternak ayam atau bebek gitu, ada, saking gedenya. Belum lagi ruang tamu gede, terus ada ruang untuk kerja bang.
Kerja kakek saya kan penjahit kan. Nah itu mesinnya sampai ada 4 dulu, ada mesin obras, terus masih meja potong gitu, ada ruang tamu itu bisa ditempatin 2 sofa. Kalau sofanya orang desa kan biasanya kan berbentuk L itu bang, nge-L tau kan, itu ruang tamunya bisa ditempatin 2 sofa bang, segede itu rumahnya, padahal rumah zaman orang dulu. Nah terus eh, apa ya, kenapa kenapa kelihatan angker, saya sih dulu nggak terlalu ngerasain bang, ya ada sih sedikit. Makanya kan saya cerita yang di suara yang tadi, pesan suara yang tadi kan, itu saya ada pengalaman tapi cuma satu. Tetapi cerita-cerita kalau daripada kakek saya, kakek-kakek nenek itu kan yang 6 orang itu banyak. Entah itu dari ibu saya sendiri atau bule, pade gitu-gitu. Pade-pade saya kan banyak kan dari ke 6 kakek nenek itu kan. Jadi banyak sekali cerita bang. Yang paling parah itu nenek saya yang nomor 5 bang. Itu kan yang kandung kan kakek saya itu kan nomor 5, dia nikah sama nenek. Nah si nenek ini kan hitungannya orang luar, dia itu nggak pernah bang mau tidur di rumahnya kakek buyut ini gitu. Karena apa? Karena dia yang paling sering ditaruh, saya nggak tahu juga apa alasannya kan. Kakek nenek saya yang lain tuh nggak pernah cerita sama saya. Sama apa ya, tentang itu nggak pernah terbuka itu gitu loh. Dia tuh kalau cuman sekedar kayak poci ataupun kunti itu sering bang, serius sekali di situ. Terus kalau yang paling parah itu kan katanya ya, dia kayak pernah dijatuhin kepala dari atas pas tidur di kamarnya bule itu. Waktu itu ya terakhir kan di tempatin bule, saya kan nyebutnya kamar bule akhirnya kan. Pas tidur di kamar bule itu katanya pernah dijatuhin kepala. Itu bentuknya bang kayak melet-melet panjang sekali lidahnya. Terus salah satu matanya itu keluar gitu. Dijatuhin dari plafon. Dia itu langsung kayak kesurupan. Akhirnya dipegangin kan sama kakek nenek saya kan yang ke 6 orang itu. Kakek nenek saya. Habis itu sampai dipanggil Pak Ustadz katanya gitu ceritanya bang. Akhirnya udahlah selesai kan, selesai. Habis itu si nenek ini akhirnya nggak mau tidur lagi di rumah si kakekku itu, nenekku ini. Akhirnya keluarlah mereka, kakek nenekku itu apa namanya, beli rumah sendiri. Nah sudahlah, tinggallah kan cuman lima kakek nenekku lah bang di situ bang, anaknya buyut. Berangsur-angsur banyak cerita itu banyak sekali. Dan kenapa juga kayak gitu bang, kayaknya berhubungan sama keranda mayat yang disimpan di rumah itu bang. Dulu itu kan nggak ada apa yang namanya, kalau di Jawa itu sebutannya katil bang. Katil itu ya kayak rumah-rumahan, tapi tempat menyimpan keranda mayat, alat-alat untuk prosesi mayat lah, alat-alat untuk pemandiannya ataupun apa-apaan, alat entah piring tuh apa itu ditaruh di situ kalau di Jawa kan. Tapi waktu itu pada zaman itu waktu 80 90-an lah, itu kan belum ada kampung di situ bang, masih rumah 1 2. Jadi peralatan itu ditaruh di rumahnya kakek buyut saya, tapi di belakang agak samping gitu bang, naruhnya gitu. Cuman ya pengalaman horor pasti ada bang, kayak kerandanya bunyi sendiri gitu-gitu. Itu kadang kalau kata orang dulu kan pertanda ada yang mau meninggal gitu kan, atau tongnya itu tong buat apa nyimpan airnya orang meninggal itu kan, itu pasti bunyi gitu setiap malam gitu. Kalau ada orang mau meninggal pasti bunyi. Mungkin itu juga salah satu penyebabnya apa ya bang ya, untuk apa ya, aduh sorry belibet, aku memang orangnya susah ngomong sih bang jarang bicara jadi belibet. Intinya gitulah, mungkin itu ya penyebab energi negatif itu ngedeketin rumah itu. Tapi setahu aku bang, aku kan sempet kenal sama kakek buyut itu, kayak orangnya tetap sholat gitu bang, rajin ke masjid, padahal waktu itu masjid jauh sekali, jalan kaki. Sepeda itu jarang lah, sepeda 1 2, tapi kakek punya sih, cuman kayaknya setahu saya itu dulu kakek itu jalan kaki gitu, ke masjid itu jalan kaki gitu, rajin sholat. Tapi
tapi bertolak belakang sama cerita nenek. Katanya si kakek kan hobinya meditasi gitu-gitu kakek saya bang. Akhirnya saya itu, tapi pas waktu kecil saya lihat itu kakek itu sering ke musola gitu, sholat dan lain itu biasa sudah saya lihat itu. Itulah saya juga aneh gitu mikirnya. Tapi pas waktu gede itu ada cerita bang, di Bali itu ada cerita lagi yang bikin rumah itu agak angker gitu. Nah udahlah berangsur-angsur ya bang ya, kakek buyutku tuh meninggal, sama nenek udah meninggal saya waktu kecil kan. Habis itu warisan itu dikasihkan ke nenek saya bang, nenek kandung. Nenek saya itu nomor 3 dari keenam anaknya itu, nomor 3. Termasuk itu bang, apa, pusaka-pusakanya itu dikasih bang, satu lemari dikasih. Habis itu yang lain kan, kakek nenek saya yang lain kan udah mencar kan, punya keluarga masing-masing gitu-gitu kan, punya cucu semua kan sudah kan, termasuk kakek nenek saya udah juga punya cucu saya kan. Nah tinggallah kakek nenek di situ sama Pak Le sama Bule gitu, adik-adiknya ibu saya keluar bang, nggak tinggal di rumah itu. Jadi keenam kamar itu kosong bang, cuman 3 yang keisi, kamarnya Pak Le, kamarnya Bule, sama kamarnya kakek nenek itu dulu gitu. Habis itu udahlah ya, saya kecil kan sering main bang ke situ. Saya itu waktu itu jauh bang, kampung saya itu jauh dulu. Terus pindahlah ke kampung situ juga. Nah, yang saya bilang tadi di awal, rumah saya satu kampung kan sama rumah itu. Pindah di paling belakang rumah saya. Nah, seringlah main ke situ karena deket kan sekarang rumah nenek. Deket sama nenek, diajaklah sama nenek ke situ tiap hari nginep. Tapi gelisah terus bang saya bang. Nginap itu gelisah, tidur padahal sama kakek nenek di kamar yang deket ada pusakanya itu, satu lemari dekat situ. Gelisah terus sampai pernah bang dimarahin nenek saya karena apa, minta antar pulang jam 1 malam. Pernah itu saya sampai itu, ti uti ya, saya bilang ti opo toleng ini, nggak iso bubuk, saya bilang gitu, nggak bisa tidur. Apa toleng wis bubuk wis ngene, baca doa udah tidur, baca doa gitu bilangnya mbah utiku, mbah putri saya itu bang. Terus nggak enak sih, nggak bisa tidur saya. Ya wes air ya wes saya anterin gitu, dianterin lah sama mbak utiku, mbak cewek lah nenek saya itu bang. Ya kebetulan nggak tahu ya bang, nenek saya juga pemberani sih bang, bayangin ya 12:30 nganterin saya ke rumah paling belakang. Dan waktu itu jarang rumah juga bang di belakang kampung itu, masih banyak kebun dan lain-lain. Rumah itu paling kalau dihitung nggak nyampe 10 gitu di kampung itu dulu bang. Tahun mungkin 99 atau tahun sekitar 2000-an lah, 2001 itu mungkin. Malam-malam bang saya diantar itu sama nenek, padahal sorenya saya pengen banget tidur sana kan. Nenek kan main ke rumah, sore saya dijemput, diajak tidur ke rumah nenek di depan itu, di jalan depan itu. Ikutlah saya, pas nggak tahu apa ya, waktu itu saya juga nggak sadar sih bang, pokoknya nggak nyaman aja rasanya tidur di situ. Akhirnya itulah diantar pulang saya. Habis itu jarang tidur di sana lagi bang. Pernah suatu saat saya udah hampir masuk TK, kayaknya udah masuk paling. Itu musim-musimnya Beyblade bang. Mungkin abang tahu ya, mainan Beyblade itu kan, gangsing gitu. Itu baru keluar terus. Tamiya belum kayaknya. Beyblade, oh iya mungkin ada Tamiya tapi kurang. Oh ada Tamiya bang, sudah ada. Habis itu saya belilah Beyblade. Waktu itu Pak Le Bule nggak ada, lagi keluar, lagi kuliah mereka. Pak Le Bule keluar, saya bertiga sama kakek nenek. Yang kakek nenek nonton TV lah di ruang tamu. Nah kebetulan itu kan kursinya untuk nonton TV itu bang ngadep ke kamarnya Pak Le bang. TV-nya itu berbelakangan lah sama kamarnya Pak Le itu. Jadi pintunya kamar Pak Le itu di sampingnya TV gitulah. Si kakek nenek itu nonton TV, aku fokus lah main Beyblade tuh, main gangsing di depannya mereka itu, duduk di lantai lah main gangsing. Tapi perasaanku bang, kayak ada orang masuk itu di kamarnya Pak Le kan, masuk. Aku masih inget itu, tapi wajahnya nggak inget. Rambutnya biasa sedang gitu,
nggak pendek, nggak terlalu pendek juga, nggak terlalu panjang, terus pakai kemeja putih sama celana hitam, nggak pakai sendal. Itu yang aku ingat. Habis itu aku ikutin lah, kan aku lihat pas main Beyblade itu, aku tengok, aku intip itu dari pintu ke kamar. Di kamar itu nggak ada siapa-siapa bang. Kata nenekku, ditegur saya, lihat apa Wid? Tadi kayaknya ada orang masuk gitu. Siapa? Nggak ada siapa-siapa, kata nenek gitu. Sini 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 gitu. Dipanggil, saya balik lagi lah ke mereka gitu, ke kursi. Sini duduk, nggak usah main lagi gitu. Malam-malam main gitu. Nah pas itu saya dipanggil kan, kembali lagi saya bang ke tempatnya nenek itu. Habis itu duduklah aku di tengah-tengahnya mereka itu kan, fokus lagi mereka lihat TV, nonton TV. Terus aku kayak lihat lagi itu bang, orang itu keluar lagi bang dari kamar itu menuju ke lorong. Lorong itu antara kamar bang, berhadapan, kan 6 kamar itu berhadapan itu kayak kosan gitu bang. Ada lorongnya gitu ke arah dapur. Aku ikutin bang dia. Terus sampai dapur itu kayaknya dia masuk kamar mandi atau tidak tahu, kayak nembus temboknya atau apa, aku lupa inget bang. Pokoknya masuk ke arah kamar mandi. Terus kan diikutin sama nenekku kan, apa kamu lihat apa? Itu tadi ada orang keluar dari kamar Pak Le, terus apa masuk ke kamar mandi. Saya bilang gitu. Kata nenek, apa nggak ada orang dari tadi, kita cuman bertiga, katanya gitu. Udahlah itu, habis itu selesai lah bang. Habis itu lama kelamaan rumah itu dijual, tapi pusakanya itu tetap dibawa lah sama nenek saya itu kan, ahli warisnya itu dibawa. Nah cerita saya itu bang, itu sampai sekarang itu masih kami obrolin gitu bang, kalau lebaran, kalau apa kumpul-kumpul keluarga kan, Pak De, Bude, Pak Le, Bule itu kan semuanya pasti saya disinggung cerita itu. Ya saya ceritain ulang gitu bang sama mereka. Terus mereka juga sharing pengalaman pas di rumah itulah gitu. Soalnya kan mayoritas semuanya lah, hampir semuanya itu merasakan itu bang, merasakan tinggal di rumah situ gitu, main-main di rumah situ. Kebetulan kan belakang rumahnya kakek itu juga luas bang, paling 2 kali lapangan futsal ada bang itu. Bukan kebun sih, tapi ada pohon rambutan gitu. Terus rindang sekali, nggak panas gitu. Jadi kayaknya dulu kayak cucu-cucunya, anak-anaknya juga sering main di situ pada waktu itu. Bahkan waktu teman-teman saya kecil itu mainnya kita di situ bang, di belakang rumahnya nenek itu, di rumahnya kakek buca itu. Soalnya enak suasananya, rindang, terus banyak pohon. Dan setelah halaman itu masih banyak rumah bang, di sekitar situ banyak rumah kan, di pinggir jalan kan itu kan, banyak rumah di situ, paling ya sekitar 10-15 rumah adalah di situ bang. Jadi kalau di belakang meskipun halaman terus banyak kebun itu tetap enak gitu bang, nggak kelihatan mistis. Cuman yang di dalam itu lah yang saya rasakan itu kayak gitu. Nah lanjut, pindah kan ya, udah dijual. Pada waktu itu tahun sekitar 2003 mungkin 2004, rumah itu sama tanahnya itu laku sekitar 450 juta bang. Wih, kalau sekarang saya nggak tahu ya berapa ya. Sekarang itu per meternya kalau di tempat saya itu udah 3 jutaan bang per meter perseginya. Bisa lebih mahal kayaknya kalau sekarang dijual. Zaman dulu itu segitu bang, 450 juta, saya masih ingat uangnya. Di situ pindah ke rumah yang baru, nenek barulah lebih banyak cerita yang sebelumnya saya nggak pernah tahu, jadi tahu, kayak cerita tadi yang nenek kayak gitu. Terus cerita bude saya juga yang keskip bang, ada kan setelah tadi ditempatin kakek nenek saya ya sama Pak Le Bule berempat itu kan Pak D kan itu Pak D itu kakaknya ibu saya. Pak D itu merantau bang ke Surabaya dari lulus SMA. Dapatlah orang Surabaya. Habis itu ya biasalah kalau lebaran mudik gitu kan bang, mudik ke rumah, ke kampung. Nah setiap mudik itu bang katanya sering diganggu juga bude
sebenarnya sering bahkan sampai pernah parah ya bang, saya juga saksi sendiri sih bang. Itu dia tuh kerasukan, terus suaranya kayak keluar itu bang, keluar suara orang tua gitu, kayak suara nenek-nenek gitu. Tapi saya nggak paham lah waktu itu kan masih kecil juga, kalimat apa yang dikeluarin itu nggak tahu saya. Sampai sekarang saya juga nggak tahu, tololnya saya juga nggak tanya itu loh sama ibu sama Pak D itu, saya nggak tanya apa yang dibicarain itu. Pokoknya gitu deh. Bude saya juga sering kena teror dulu itu, istrinya Pak D. Oke, balik lagi ke itu bang, cerita kita pindah itu. Nah, disitulah nenek itu mulai cerita bang, banyak cerita soal yang nenek saya diganggu dulu itu sama yang berkepala itu tadi. Terus soal-soal apa, cerita keranda mayat, terus ceritanya kakek buyut yang suka cari apa namanya, cari pusaka gitu bang, banyak. Terus ada satu lagi cerita yang bikin saya kaget sih bang. Sebetulnya itu rumah bukan asli bikinan kakek bang. Kakek buyut itu dulu itu katanya beli, katanya nenek itu beli, dan yang nempatin itu nggak tahu ya, kayak bekas dukun juga katanya bang, bekas dukun atau apa, kayak orang sesepuhnya sana gitu. Dan ceritanya daripada orang si dukun ini ya bang cerita ke kakek buyut, wah ribet ya bang. Pokoknya gitu lah, si pemilik rumah ini sebelum kakek ceritalah ke kakek kalau di situ dulu pernah ada orang meninggal Cina bang, orang Cina meninggal gantung diri tepat di lorong itu bang, anjir merinding saya cerita ini. Di lorong yang saya lihat ada orang jalan itu bang, keluar dari kamarnya Pak Le, dari situ kan ada lorong kayak kos-kosan yang saya bilang itu, kamar berhadapan-hadapan itu kan ada lorong. Di situ ada orang gantung diri, suami istri katanya gitu, kata si pemilik pertama itu. Pemilik kedua lah, saya nggak tahu ya pemilik pertama siapa, nggak tahu. Pokoknya pemilik sebelumnya kakek buyut ceritanya gitu. Ceritalah kan si si pemilik ini ke kakek, terus kakek diceritain lah ke nenek cerita ke saya gitu. Setelah itu apa ya bang, sebenarnya sih nggak ada lagi sih soal nenek, soal cerita rumah sih kan. Kita sudah pindah, sekarang rumah itu dijadiin toko bang, toko gede banget gitu, toko grosiran gitu, dan di belakangnya rumahnya orang Cina lah. Terus untuk pusaka itu masih bang, masih ada di rumah nenek yang baru sekarang ini, masih sekarang ditinggalin bule ya. Tetap ada bang, ada gangguan, ada sering, tapi cuman tertentu toh, di kamar itu toh, di kamar yang ada lemarinya itu, lemari yang berisi pusaka. Dan yang kejadian terakhir yang agak mistis itu toh, katanya sih bang, kakek saya itu yang nomor 4 itu kan minta salah satu pusaka kan, sedangkan dia itu minta, nggak ada yang ngasih gitu, nggak ada yang nurunin. Itu kan kalau kata orang dulu kan pantang gitu loh bang, harus ada yang mewarisin gitu kan, nggak boleh minta sendiri kecuali si pusaka tersebut mau gitu kan. Dia minta lah, maksa gitu, bukan maksa sih, saya nggak ngerti juga. Pokoknya beliau itu ambil, kakek saya bang ambil entah 2 atau 3 gitu loh. Saya nggak tahu dipakai apa ya, dengar dari Pak De Bude sih dijual atau apa, nggak tahu gitu. Dan ternyata bang kayaknya nggak kuat sih kakek saya, sakit-sakitan terus. Nggak lama setelah itu meninggal. Ya wallahu alam sih bang, saya nggak bilang penyebabnya itu sih, tapi ceritanya seperti itu bang, faktanya. Dan sekarang kakek nenek saya itu tinggal satu, yang nomor 5 bang, tapi nenek saya itu sakit sekarang. Sakit, tinggal itu toh kakek nenek saya bang, yang lain sudah wafat, sudah meninggal semua. Tinggal yang itu tadi yang sering diteror, nenek saya yang sering diteror itu, sama kakek yang nomor 5 itu yang sekarang. Tinggal itu toh, kakek nenek itu toh. Oke, itu aja bang yang cerita soal rumah itu.